Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan membahas materi matematika minat kelas 11 tentang kedudukan titik dan garis pada lingkaran. Yang pertama kita bahas adalah kedudukan titik terhadap lingkaran. Misalnya ada titik A dengan koordinat h, k dan lingkaran dengan pusat 0,0 yang persamanya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan n kuadrat. Untuk menentukan kedudukan titik A pada lingkaran ini, maka kita substitusikan koordinat A ke persamaan lingkaran. Yang pertama, jika hasilnya kurang dari R kuadrat, maka titik A berada di dalam lingkaran. Jika hasilnya sama dengan R kuadrat, maka titik A terdapat pada lingkaran. Jika hasilnya lebih dari R kuadrat, maka titik A berada di luar lingkaran. Begitu juga dengan lingkaran yang pusatnya A, B, dengan persamaan X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk menentukan kedudukan titik A pada lingkaran tersebut, maka kita substitusikan nilai H menggantikan X dan nilai K menggantikan Y. Sehingga kalau hasilnya kurang dari R kuadrat, maka titik A berada di dalam lingkaran. Kalau nilainya sama dengan R kuadrat, maka terletak atau pada lingkaran. Jika lebih dari R kuadrat, maka titik A terletak di luar lingkaran. Kemudian, kalau persamaan lingkarannya adalah bentuk umum, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by plus c sama dengan 0. Maka untuk menentukan kedudukan titik A, kita substitusikan juga nilai x dan y-nya ini, yaitu h, k-nya menggantikan nilai x dan y. Kalau hasilnya kurang dari 0, maka titik A berada di dalam lingkaran. Kalau hasilnya sama dengan 0, maka titik A terletak pada lingkaran, dan kalau hasilnya lebih dari 0, maka titik A terletak di luar lingkaran. Dalam bentuk gambar bisa kita buat seperti ini. Ini adalah titik di dalam lingkaran, kemudian ini adalah titik pada lingkaran atau terletak pada lingkaran, dan ini adalah titik yang terletak di luar lingkaran. Bentuk gambar ini adalah untuk mempermudah pemahaman kita tentang kedudukan titik pada lingkaran. Sekarang kita perhatikan soal berikut. Tentukanlah batas nilai P jika titik 8, P terletak di luar lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 289. Kita ketahui dari soal 8, P terletak di luar lingkaran. Kemudian kita substitusikan titik 8, P ke persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 289. Yaitu menjadi 8 kuadrat tambah P kuadrat lebih dari 289. Karena titik 8, P terletak di luar lingkaran, maka tandanya adalah lebih dari. Kemudian kita lanjutkan menjadi 64 tambah P kuadrat min 289 lebih dari 0. Kita sederhanakan menjadi P kuadrat min 225 lebih dari 0. Kemudian kita faktorkan, faktornya adalah P min 15 dan P plus 15. Maka kita mendapatkan nilai P sama dengan 15 atau P sama dengan min 15. Bisa juga kita buat garis bilangan, yaitu bentuknya seperti ini. Kalau kita substitusikan nilai 0 misalnya, maka menghasilkan nilai negatif. Kalau kita substitusikan nilai 20, maka menghasilkan positif. Kalau kita substitusikan misalnya nilai min 20, maka menghasilkan nilai positif. Atau mudahnya, kalau tanda pertidaksamaan lebih dari, maka hasilnya adalah atau, yaitu batas nilai P adalah P kurang dari 15 atau P lebih dari 15. Sekarang kita perhatikan contoh soal selanjutnya. Jika titik 2, K terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X min 5Y min 22 sama dengan 0, maka tentukanlah nilai K. Karena titik 2, K terletak pada lingkaran, cara pertama adalah kita substitusi titik 2, K, yaitu 2-nya sebagai X, K-nya sebagai Y, ke persamaan lingkaran ini. Sehingga menjadi 2 kuadrat tambah K kuadrat tambah 2 kali 2, min 5 kali K, min 22 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi 4, tambah K kuadrat, tambah 4, min 5K, min 22 sama dengan 0. K kuadrat, min 5K, min 14 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, K min 7 dikali K plus 2.
Sehingga kita mendapatkan nilai K sama dengan 7 atau K sama dengan min 2. Jadi nilai K yang memenuhi agar titik 2, K terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X min 5Y min 22 sama dengan 0 adalah min 2 atau 7. Kita perhatikan kembali soal selanjutnya. Tentukan jarak terdekat titik min 7,2 ke lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 10X min 14Y min 70 sama dengan 0. Kita tentukan dulu pusat dan jari-jari dari lingkaran ini. Pusatnya menggunakan rumus min setengah A, min setengah B, sehingga menghasilkan min setengah kali min 10, min setengah kali min 14, yaitu titik pusatnya 5,7. Sedangkan jari-jarinya kita menggunakan rumus akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Kita substitusikan nilainya sehingga menghasilkan jari-jari 12. Sekarang kita perhatikan gambar. Titik A kita anggap di luar lingkaran, yaitu titiknya min 7,2. Kemudian pusat lingkaran ada 5,7. Kemudian ada titik B pada lingkaran. Nah, ini yang akan kita cari. Titik A ke B merupakan jarak terdekat. Titik A ke lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 10X min 14Y min 70. Kita perhatikan jarak titik A ke titik P. Kita gunakan rumus jarak 2 titik, yaitu menjadi 5 ditambah 7 kuadrat tambah 7 min 2 kuadrat. Sehingga menjadi akar 144 tambah 25, akar 169 atau AP-nya sama dengan 13. Jadi jarak titik A ke P adalah 13. Kemudian jarak terdekat titik min 7,2 ke lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 10X min 14Y min 70 sama dengan 0. Kita perhatikan tadi jari-jari lingkaran ini adalah 12, maka P ke B atau P ke B jaraknya ada 12. Sehingga kita dapat menentukan jarak terdekat titik min 7,2 ke lingkaran, yaitu AB sama dengan AP dikurang PB, yaitu 13 dikurang 12 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan bahas materi kedudukan garis terhadap lingkaran. Misalnya ada sebuah garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dan sebuah lingkaran. Maka untuk dapat menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran, langkah pertama adalah kita ubah garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 menjadi bentuk Y sama dengan min A per BX min C per B. Kemudian kita substitusikan garis tersebut ke persamaan lingkaran sehingga menjadi persamaan kuadrat. Kemudian kita tentukan nilai diskriminan atau D-nya yaitu B kuadrat min 4AC. Kita bentuk dalam sebuah tabel. Kalau D-nya lebih dari 0, maka garis tersebut memotong lingkaran di 2 titik. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, maka garis tersebut menyinggung lingkaran. Dan kalau D-nya kurang dari 0, maka garis itu tidak menyinggung atau memotong lingkaran. Dalam bentuk gambar kita bisa buat seperti ini. Ini adalah garis yang memotong lingkaran di 2 titik. D-nya lebih dari 0. Kemudian ini adalah garis yang menyinggung lingkaran di 1 titik. D-nya sama dengan 0. Dan ini adalah garis yang berada di luar lingkaran atau D-nya kurang dari 0. Sekarang kita perhatikan soal berikut. Tentukan nilai A agar lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min AX min 10Y tambah 4 sama dengan 0 dan garis Y sama dengan 0 bersinggungan. Kita perhatikan, kita anggap lingkaran dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat min AX min 10Y tambah 4 sama dengan 0 sebagai persamaan pertama. Kemudian garis Y sama dengan 0 kita anggap sebagai persamaan kedua. Kita substitusikan garis Y sama dengan 0 atau persamaan 2 ke persamaan 1, yaitu menjadi X kuadrat tambah 0 kuadrat min AX min 10 kali 0 tambah 4 sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan persamaan X kuadrat min AX tambah 4 sama dengan 0. Syarat bersinggungan, D-nya sama dengan 0, atau diskriminannya sama dengan 0, di mana D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Sehingga kita substitusikan, B-nya adalah min A menjadi min A kuadrat,
dikurang 4 kali 1 kali 4 sama dengan 0, menjadi A kuadrat min 16 sama dengan 0. Kita pindahkan 16-nya menjadi A kuadrat sama dengan 16, dan A nilainya plus minus 4. Sehingga bisa kita simpulkan nilai A yang memenuhi adalah min 4 atau 4. Kita perhatikan soal selanjutnya. Tentukan batasan nilai A agar garis Y sama dengan AX tambah 2, memotong lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 di dua titik yang berbeda. Kita anggap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 adalah persamaan 1, dan garis Y sama dengan AX tambah 2 adalah persamaan kedua. Kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1, sehingga kita dapatkan persamaan X kuadrat tambah dalam kurung AX plus 2 kuadrat sama dengan 2. Kemudian kita buka kurungnya menjadi X kuadrat tambah A kuadrat X kuadrat tambah 4AX tambah 4 dikurang 2 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi A kuadrat tambah 1 X kuadrat plus 4AX plus 2 sama dengan 0. Jadi nilai A-nya adalah A kuadrat tambah 1, nilai B-nya adalah 4A, dan C-nya adalah 2. Nah, karena titik ini memotong lingkaran di dua titik yang berbeda, maka syaratnya D-nya lebih dari 0. Kita substitusikan dengan mencari B kuadrat min 4AC, B-nya adalah 4A, dikuadratkan, kemudian dikurang 4 kali A kuadrat tambah 1 kali 2, harus lebih dari 0. Menjadi 16A kuadrat min 8A kuadrat dikurang 8 lebih dari 0, kemudian kita sederhanakan menjadi 8A kuadrat min 8 lebih dari 0. Kemudian kita keluarkan angka 8-nya menjadi A kuadrat min 1 lebih dari 0. Kita faktorkan menjadi 8 dikali A min 1 dikali A plus 1 lebih dari 0. Kita mendapatkan nilai A 1 atau A sama dengan min 1. Nah, karena tanda pertidaksamanya lebih dari, maka nilai A yang memenuhi adalah A kurang dari min 1 atau A lebih dari 1. Soal selanjutnya, tentukan batasan nilai C agar garis Y sama dengan X tambah C tidak menyinggung atau tidak memotong lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Kita perhatikan, lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25, kita anggap persamaan 1, dan garis Y sama dengan X tambah C, kita anggap persamaan 2. Kita substitusikan persamaan 2 ke 1, menjadi X kuadrat tambah X tambah C kuadrat sama dengan 25. Kemudian menjadi X kuadrat tambah X kuadrat tambah 2CX tambah C kuadrat min 25 sama dengan 0. Kemudian menjadi 2X kuadrat tambah 2CX tambah C kuadrat min 25 sama dengan 0. Syarat tidak menyinggung atau tidak memotong, sebenarnya garis tersebut berada di dua lingkaran, sehingga menjadi syaratnya D kurang dari 0. Kita cari nilai B kuadrat min 4AC-nya, menjadi 2C kuadrat dikurang 4 kali 2, dalam kurung C kuadrat min 25, nilainya harus kurang dari 0. Sehingga menjadi 4C kuadrat min 8C kuadrat tambah 200 kurang dari 0. Kita sederhanakan menjadi min 4C kuadrat tambah 200 kurang dari 0. Selanjutnya, kita bagi semua dengan min 4, sehingga tanda pertidaksamaannya berubah menjadi C kuadrat min 50 lebih dari 0. Kalau kita faktorkan menjadi faktornya C dikurang 5 akar 2 dikali C tambah 5 akar 2 lebih dari 0. Sehingga kita mendapatkan nilai C 5 akar 2 atau C sama dengan min 5 akar 2. Karena tanda pertidaksamaan terakhirnya adalah lebih dari 0, maka nilai C yang memenuhi agar garis Y sama dengan X tambah C tidak menyinggung atau tidak memotong lingkaran adalah C kurang dari min 5 akar 2 atau C lebih dari 5 akar 2. Perhatikan soal selanjutnya. Garis 3X tambah 4Y tambah 8 sama dengan 0 memotong lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 2Y min 23 sama dengan 0 di titik A dan B. Jika C adalah pusat lingkaran, maka tentukan luas segitiga ABC. Kita buat dalam bentuk gambar seperti ini. Pusatnya adalah C, kemudian kita tentukan dari lingkaran tersebut, yaitu pusatnya kita dapatkan 1,1, dan jari-jarinya dengan rumus ini kita dapatkan 5.
Nah, kita perhatikan jarak titik C ke garis 3X tambah 4Y tambah 8, CD atau jarak C ke titik D, kita gunakan rumus jarak titik ke garis, yaitu kita substitusikan titiknya yang tadi, ya. Kita masukkan 1,1 ke garis 3X tambah 4Y tambah 8 menjadi 3 kali 1 tambah 4 kali 1 tambah 8 per akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Menjadi 15 per 5 atau jarak C ke D adalah 3. Sekarang kita perhatikan segitiga CAD adalah segitiga siku-siku. Kita ketahui AC adalah jajah lingkaran yang panjangnya 5. Kemudian tadi kita sudah mendapatkan CD, yaitu panjangnya 3. Sehingga kita bisa menentukan panjang AD, yaitu akar dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat, yaitu akar 16 sama dengan 4. Dengan demikian kita bisa menentukan panjang AB, yaitu AD ditambah BD, atau ditambah DB sama dengan 8. Sehingga kita bisa menentukan luas segitiga ABC, yaitu setengah AB kali CD sama dengan setengah kali 8 kali 3 sama dengan 12. Pembahasan mengenai kedudukan titik dan garis pada lingkaran telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.